Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isi Desta Lestari, NPM dia 1A 023006. Dapat video kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu background model dan network architecture. Langsung saja, berikut ada tujuan pembelajaran. Ada 4 hal yang harus kita kuasai. Yang pertama itu ada model matematika dasar dari neuron. Kedua itu ada mengenal berbagai jenis fungsi transfer atau fungsi aktivasi seperti Hadley, Purlin, logistik, dan tansik. Yang ketiga itu ada memahami jenis arsitektur di jaringan, itu ada single layer, multi layer, dan juga recurrent. Dan yang keempat itu kita bisa mempresentasikan hasil jaringan dalam notasi matriks. Ini penting banget untuk implementasi kode. Lanjut. Sekarang kita lihat model neuron tunggal. Bisa kita lihat diagram ini, alurnya dari kiri ke kanan. Di sini kita punya input P, ini bisa berupa angka apa saja ya, misalnya nilai sensor, pixel gambar, atau data numerik lainnya. Nah, input P ini dikaitkan dengan weight atau W. Weight ini ibarat kepentingan atau bobot pengaruh si input terhadap neuron. Kalau W-nya besar, artinya inputnya itu sangat berpengaruh. Kalau W-nya negatif, berarti inputnya justru menghambat aktivasi neuron. Hasil pencarian dari W dan dikali P itu masuk ke summing junction atau simbol sigma ini, yang artinya itu penjumlahan. Di sini juga bisa ditambahkan bias B. Bisa diperhatikan itu ada angka 1 yang menunjuk ke B, itu artinya bias selalu dikalikan 1, jadi nilainya langsung ditambahkan padanya. Dan hasil penjumlahan ini disebut net input N. Persamaannya sangat sederhana, yaitu N sama dengan W dikali P ditambah B. Nah, ini kemudian masuk ke fungsi transfer F. Fungsi yang mana yang inilah yang mengubah net input itu menjadi output akhir yang disebut A. Sehingga untuk lengkapnya itu A sama dengan Fn sama dengan F WP plus B. Jadi intinya weight itu menentukan seberapa kuat input pengaruh bias menggeser ambang batas keputusan, dan transfer function menentukan bentuk responnya. Lanjut lagi. Anatomi neuron. Nah, ini ada latihan cepat dari slide dosen kita. Di mana ada label A, yaitu adalah weight, kemudian B itu adalah bias, C itu net input N, D itu transfer function, E itu output A. Kemudian ada slide yang kelima, ini ada fungsi transfer. Sekarang kita bahas fungsi transfer. Ada 4 fungsi utama yang harus kita hafal. Yang pertama itu ada hard limit atau hard lim. Ini fungsi yang menghasilkan output binar atau hanya 0 dan 1. Kalau net input N-nya lebih besar atau sama dengan 0, outputnya sama dengan 1. Kalau N-nya kurang dari 0, outputnya 0. Ibaratnya seperti saklar lampu, hanya on off gitu. Yang kedua itu ada linear atau pure line. Di sini outputnya sama persis dengan input A. Inputnya min A sama dengan N. Itu tidak ada batasan. Range-nya dari negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Cocok untuk aproksimasi linear atau output layer di masalah regresi. Yang ketiga itu ada log sigmoid atau logsig. Ini yang paling sering ditemukan di hidden layer, yang mana outputnya itu selalu di antara 0 dan 1. Bentuknya bisa seperti huruf S. Ini. Rumusnya A sama dengan 1, atau dibagi 1 plus E pangkat min N. Sangat digunakan untuk prediksi probabilitas dan arsitektur multilayer. Yang keempat itu ada tansigmoid atau tansig, mirip dengan logsig, tapi range-nya dari min 1 sampai plus 1. Jadi zero concentrate.
Ini sering memberikan performa training yang lebih baik, lebih baik daripada logic tadi. Terus ada yang penting juga, pilihan fungsi transfer menentukan sifat keputusan neuron. Artinya itu memilih fungsi yang tepat itu krusial. Jadi jangan asal pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan masalah yang ada. Kemudian ada geometris bias. Kita pakai fungsi A, hard limb, WP plus B sebagai contoh. Ini decision boundary atau garis batas keputusan adalah titik di mana neuron berubah dari output 0 ke output 1. Jadi ini terjadi saat net input N sama dengan 0. Kemudian kita set WP plus B sama dengan 0, yang berarti P sama dengan min B dibagi W. Kasus pertama yaitu B sama dengan 0, di mana boundary-nya adalah ada di P sama dengan 0, artinya garis batas yang melewati titik origin. Neuron aktif ketika input positif dan tidak aktif ketika inputnya negatif. Kemudian kasus 2, B tidak sama dengan 0. Dengan mengubah nilai B, kita bisa menggeser posisi garis batas kemana saja yang kita inginkan. Contoh, kalau W sama dengan 1 dan B sama dengan min 2, maka boundary-nya ada di P. Min 2 dibagi 1 sama dengan 2. Neuron baru aktif ketika input lebih dari 2. Nah, kesimpulannya, bias ini memungkinkan neuron menggeser fungsi transfer ke kiri atau ke kanan tanpa mengubah kemiringannya. Ini memberikan fleksibilitas yang sangat besar dan menentukan input neuron reaksi terhadap input. Cuma kemudian ada slide multiple input neuron. Nah, kita tadi bicara tentang neuron dengan satu input. Sekarang kita skalakan inputnya itu menjadi banyak. Kalau punya R buah input, ada P1, P2 sampai PR, maka net input N menjadi penjumlahan semua kontribusi masing-masing input. Ini ada N sama dengan W1, 1, P1 plus W1, 2, P2 plus W1 RPR plus B. Nah, kalau ditulis dalam notasi matriks, ini jadi jauh lebih ringkas, di mana N sama dengan WP plus B. W itu adalah matriks bobot untuk neuron tunggal, yang mana itu berupa row vector. P itu untuk vektor input kolom, dan B itu biasanya adalah bias untuk sebuah scalar. Kenapa notasi matriks itu penting? Karena di komputer, operasi matriks itu bisa dikomputasi secara paralel dengan sangat efisien. Makanya GPU itu sangat berguna untuk deep learning, karena satu baris kode N sama dengan W dikali P kali B bisa menghandle ratusan input sekaligus. Kemudian ada arsitektur jaringan. Kita bicara tentang bagaimana neuron-neuron itu disusun menjadi sebuah jaringan. Di sini ada 3 arsitektur utama. Yang pertama itu ada single layer network, yang paling sederhana. Itu hanya ada satu layer neuron yang terhubung langsung ke input dan langsung menghasilkan output. Yang ini nih cocok untuk linear separable, misalnya itu gerbang logika AND atau OR. Namun di sini punya kelemahan, yang mana ini tidak bisa menyelesaikan masalah yang lebih kompleks seperti XOR. Yang kedua, itu ada multi-layer network.
Yang ini itu yang paling banyak dipakai di dunia nyata, karena selain input dan output layernya ada satu atau lebih hidden layer di tengah, hidden layer ini juga memungkinkan jaringan mempelajari representasi yang hierarkis dan kompleks. Mana deep learning dan learning modern yang contohnya itu multi layer network dengan puluhan juta bahkan ratusan layer. Ketiga itu ada recurrent network. Yang membedakannya itu adalah jalur umpat balik atau feedbacknya nih. Kemudian ada juga yang membedakannya itu elemen delay-nya. Output dari langkah waktu sebelumnya bisa menjadi input di langkah berikutnya. Ini membuat jaringan punya memori tentang masa lalu sehingga dia sangat cocok untuk data time series. Misalnya itu ada pemrosesan data, prediksi sinyal, dan sebagainya. Pilihan untuk arsitektur ini sangat menentukan jenis masalah yang bisa diselesaikan. Nah, ini keputusan desain pertama yang harus dibuat saat kita merancang sebuah ANN. Kemudian ada notasi singkatan atau dimensi matriks. Ini slide juga penting. Yang pertama itu ada abbreviated notation, di mana cara ringkas menggambar layer jaringan. Alih-alih menggambar setiap neuron satu persatu, kita cukup menggambar satu kotak simbol W di dalamnya, dan itu memudahkan kita menggambar arsitektur yang kompleks. Yang kedua ini sangat sering keluar di ujian, di mana untuk sebuah layer dengan R input dan S neuron, P input vector dimensi R dikali satu kolom baris untuk R, kemudian weight matrix dengan dimensi S dikali R, kemudian ada bias vektor, bias dengan simbol B dengan dimensi S dikali 1, kemudian ada output dengan simbol A dengan dimensinya S dikali 1. Kenapa W berukuran S dikali R? Karena setiap neuron, S neuron itu punya bobot sendiri untuk setiap dari R inputnya. Jadi totalnya ada S dikali R, mana sebuah wedge dalam satu layer. Kemudian ada aktivasi Octave atau simulasi cepat. Sekarang ada aktivitas langsung. Kita bisa lihat kode Octave di slide ini, yang mana diberikan W sama dengan 1, 2, dan min 1, 1. Di matriks 2 kali 2, artinya 2 neuron dan 2 input. Kemudian B, 1 dan 0. Ini menandakan bias untuk masing-masing neuron. Kemudian P, 1 dan 0,5. Mana vektor input. Pertanyaannya, berapa output A? Itu nanti bisa dihitung. Kemudian ada aktivasi Octave yang mana simulasi cepat. Ini pertanyaannya tadi. Jadi untuk langkah pertama, kita hitung net input N sama dengan W dikali P ditambah B. Untuk neuron pertama, 1 dikali 1, kemudian ditambah 2 kali 0,5, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, tambah 1, ditambah 1, sama dengan 2. Ditambah dengan bias min 1 menjadi 2, min 1. Yang hasilnya adalah 1. Kemudian neuron kedua, min 1 dikali 1 ditambah 1 kali 0,5 sama dengan min 1. Ditambah lagi dengan 0,5 sama dengan min 0,5. Ditambah dengan bias 0, maka menjadi min 0,5. Jadi, A atau sama dengan N itu sama dengan 1 min 0,5 T. Kemudian ini ada contoh soal neuron input tunggal.
diketahui P sama dengan 2,0 ya. Dan W itu 2,3 dengan bias P sama dengan min 3. Kita dimintai menghitung output dengan dua fungsi transfer yang berbeda, yaitu purlin dan juga logsik. Untuk langkah pertama, itu kita hitung net input terlebih dahulu. Dengan N sama dengan W dikali P ditambah B, yaitu 2 dikali 2,3 dikali 2,0 ditambah min 3. Hasilnya adalah 4,6 dikurang 3, yaitu 1,6. Kemudian langkah kedua, kita terapkan fungsi transfer. Dan untuk purlin, itu kita tinggal A sama dengan N sama dengan 1,6. Selesai. Kemudian untuk logsik, kita masukkan N 1,6 tadi ke dalam rumus sigmoid. A sama dengan 1 dibagi 1 plus E pangkat 1,6 sama dengan 0,8320. Kemudian ada contoh soal yang kedua, itu neuron input jamak. Contoh soal ini menggunakan multiply input atau fungsi Hartlem's, yang mana diketahui neuron dengan input 2, dengan 2 input, B sama dengan 1,2, W sama dengan 3,2, dan juga P sama dengan min 5 dan 6. Langkah 1, kita hitung net inputnya dengan N, W dikali P ditambah B, yaitu 3 dikali min 5 ditambah 2 kali 6 tambah 1,2. Jadinya di sini bisa dilihat ada min 1,8. Kemudian kita terapkan Hartlem's-nya. Itu ada fungsi symmetrical Hartlem. Kalau N sama dengan lebih dari 0, outputnya sama dengan plus 1. Kalau N kurang dari 0, outputnya sama dengan min 1. Nah, karena min 1,8 ini kurang dari 0, maka A sama dengan Hartlem's, min 1,8 sama dengan 1. Sama dengan min 1. Kemudian ini ada implementasinya. Di Python itu kita bisa lihat N sama dengan NP dot W, P plus B, A sama dengan logsik, N. Kemudian untuk di Octave atau MATLAB, itu kita bisa menggunakan N sama dengan W dikali P plus B dengan logsik N. Ini untuk tugas. Nah, kemudian ada kesimpulan. Pertama, neuron buatan adalah blok bangunan dasar dari seluruh ANN. Pahami modelnya itu sangat baik karena itu fondasi dari segalanya. Jadi kalau kita misalnya mau menggunakan yang ini, kita harus tahu yang ini cocoknya yang mana. Kemudian kita pilih fungsi transfer itu menentukan kemampuan neuron. Apakah itu bisa menghasilkan probabilitas, nilai kontinu atau keputusan biner. Yang ketiga itu arsitektur jaringan, menentukan kompleksitas masalah yang diselesaikan. Single layer itu untuk masalah sederhana, kemudian multi layer untuk masalah kompleks, kemudian recurrent itu untuk data temporal. Kemudian keempat itu ada notasi matriks yang memudahkan perhitungan baik secara sistematis maupun dalam implementasi kode. Jadi itu dia pembahasan untuk bab 2-nya. Kita lanjut